Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharti dengan NIM 86056554 Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 3 filsafat ilmu tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Pilar dapat diartikan sebagai dasar atau tiang penyangga yang menjadi kekuatan utama dalam menopang sistem pendidikan. Seperti sebuah rumah yang membutuhkan tiang fondasi agar bangunan tersebut dapat berdiri kokoh. Pendidikan juga memerlukan pilar-pilar agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Pilar pendidikan ini menjadi pedoman dalam membentuk peserta didik yang cerdas, terampil, mampu bersosialisasi, dan memiliki kepribadian yang baik. Menurut UNESCO, ada 4 pilar dasar dalam membangun pendidikan, yaitu yang pertama, learning to know, belajar untuk mengetahui. Pada tahap ini, peserta didik belajar memperoleh pengetahuan dan memahami berbagai ilmu agar peserta didik dapat memiliki wawasan yang sangat luas. Yang kedua yaitu learning to do, belajar untuk berbuat atau berkarya. Pada tahap kali ini, peserta didik belajar mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan kemampuan dalam melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan. Misalnya mereka mengerjakan tugas dari awal hingga akhir dengan tertib dan benar. Yang ketiga yaitu learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Pilar ini mengajarkan kita prinsip untuk senantiasa bekerja sama, bersosialisasi dengan orang lain, dan dapat hidup berdampingan dengan orang lain tanpa adanya perselisihan. Selanjutnya yang terakhir yaitu learning to be, belajar untuk diri sendiri. Pilar ini dapat diartikan bahwa seseorang mengenal dan memahami dirinya sendiri jauh dibandingkan orang lain mengenalnya. Sehingga peserta didik belajar mengenali minat, bakatnya, potensinya untuk menjadi pribadi yang lebih percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ingarso sung tulada, yang artinya seorang guru harus memberikan teladan atau contoh tindakan yang baik. Misalnya, datang tepat waktu, berbicara yang sopan, bertanggung jawab, dan mengakui kesalahan. Ing madya mangun karsa, artinya di tengah harus membangkitkan ide dan prakarsa. Jadi seorang guru harus berperan sebagai motivator untuk mendampingi peserta didik dalam belajar dan menciptakan pembelajaran yang menarik supaya peserta didik dapat berperan aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu tuturi handayani, yang artinya di belakang harus memberikan dorongan dan arahan. Dalam hal ini, guru harus memberikan dukungan dan motivasi supaya peserta didik menjadi semangat dan mampu memahami materi yang sedang dipelajari. Ketiga ungkapan ini telah diadopsi sebagai lambang tuturi handayani yang dipakai sebagai logo dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ketiga prinsip tersebut menjadikan proses pendidikan lebih bermakna karena karakter siswa dibentuk melalui contoh yang nyata dan yang terlihat langsung dalam kehidupan sekolah. Analisis, relevansi, dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Relevansi pembelajaran daring. Dalam hal ini, peserta didik dengan mudah melakukan pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Teknologi membantu guru menyampaikan materi menjadi lebih menarik dan diminati oleh peserta didik. Selain itu, peserta didik mendapatkan pengetahuan yang lebih luas dengan adanya teknologi. Relevansi
Literasi digital. Literasi digital membantu peserta didik memahami cara penggunaan teknologi dengan bijak. Selain itu, peserta didik dapat belajar memanfaatkan informasi yang telah mereka dapatkan. Tetapi, adapun tantangan dari pembelajaran daring dan literasi digital, di antaranya tidak semua peserta didik memiliki akses internet. Dan kurangnya pengawasan dapat membuat peserta didik menjadi kurang disiplin saat belajar, karena mereka menganggap bahwa hal ini adalah hiburan. Yang terakhir, kurangnya interaksi antara guru dan peserta didik dapat menurunkan kemampuan bekerja sama, dan kurangnya komunikasi membuat peserta didik menjadi pelajar yang pasif. Relevansi pendidikan karakter dan peran guru. Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing dalam penggunaan teknologi. Misalnya, guru akan menyampaikan materi menggunakan games yang ada dalam layar interaktif. Di awal pembelajaran, guru akan menjelaskan terlebih dahulu cara bermain gamenya, agar peserta didik dapat memahami cara bermain dengan tertib dan rapi. Selain itu, guru juga harus menanamkan nilai karakter, etika digital, dan tanggung jawab kepada peserta didik supaya peserta didik dapat menggunakan teknologi dengan bijak tanpa menyalahgunakan teknologi tersebut. Adapun tantangan pendidikan karakter dan peran guru. Guru harus mampu menguasai teknologi pembelajaran dan menyesuaikan metode pembelajaran dengan perkembangan digital. Misalnya, guru tidak hanya menggunakan metode ceramah, tetapi guru dapat menggunakan teknologi dengan menyampaikan materi menggunakan games seperti Wordword atau Kahoot. Pendidikan karakter masih perlu ditingkatkan pada peserta didik. Dengan adanya teknologi saat ini, dikhawatirkan peserta didik mudah terpapar oleh hoax, cyberbully, dan penyalahgunaan teknologi. Refleksi. Prinsip Ki Hajar Dewantara masih relevan dalam menghadapi persoalan pendidikan di era digital saat ini. Keteladanan guru dapat membentuk karakter peserta didik, dan dorongan dari guru membantu peserta didik menjadi lebih disiplin dan mandiri. Dengan penerapan prinsip tersebut, pendidik tidak hanya menghasilkan siswa yang cerdas, tetapi juga berkarakter dan mampu menggunakan teknologi secara bijak. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.